Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi hadana lil imani wal islam Wa khassana bi syari'ati Muhammadin khairil anam Ashhadu an la ilaha illallah Al-mun'imul mannan Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Al-mab'uthu bi khairil adyan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil a'yan. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ولا تكونوا ممن استولت عليهم الغفلة واستهوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله والدار الآخرة وغرتهم الأماني الباطلة والآمال الخادئة حتى غدوا وليس لهم هم illa ladhatid dunya wa syahwatiha waf'alul khairat wajtanibu 'anil ma'asi wat tughyan la'allakum tuflihun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur di hari yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama-sama menunaikan salat Jum'ah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, di antaranya di surat Al-Qamar ayat 49, kita mendapatkan pemahaman bahwa Allah menciptakan kehidupan ini dengan sangat teliti, terukur dan seimbang. Atas dasar itu manusia juga diperintahkan untuk menjaga keseimbangan tersebut. Dan setiap penentangan terhadap Allah akan menciptakan ketidakseimbangan, dan setiap penentangan pasti akan dihukum. Hal itu bisa kita lihat di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 56-57. Di ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa ammal ladzina kafaru. Adapun orang-orang yang kafir, fa u'adzibuhum adaban syadida, maka aku akan mengadab mereka dengan azab yang sangat pedih fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin, dan mereka sama sekali tidak mendapatkan penolong. Wa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat, sedang adapun terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh, fayuwaffihim ujurahum, maka akan disempurnakan pahala atas mereka. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Terhadap ayat tersebut kita juga memahami bahwa keseimbangan itu merupakan bagian dari perintah Allah. Di dalam kehidupan ini setidaknya ada beberapa hal yang harus kita jaga agar tetap seimbang. Yang pertama adalah keseimbangan pada alam. Alam berjalan dengan aturan dan ukuran yang seimbang, dan keseimbangan itu dibutuhkan agar tetap ideal. Ibarat kendaraan, perpaduan antara kekuatan dan kecanggihan, antara kenyamanan dan keamanan.
Ibarat jasad diciptakan secara seimbang, tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kaki kiri, serta seterusnya. Bahkan di antara manusia pun diciptakan secara seimbang. Tidak ada yang terlalu tinggi, tidak ada yang terlalu rendah. Antara satu manusia dengan manusia yang lain saling memahami dan mengenal bahwa itu adalah manusia. Punya satu kepala, dua tangan, dua kaki, punya dua mata, dua telinga, dan seterusnya. Alam juga demikian. Ada gunung, lautan, Sahara, hutan, api, air, udara, cahaya, mineral, dan seterusnya. Semua itu untuk menjaga keberlangsungan alam sebagai wadah hidup manusia. Karena kehidupan itu penting, maka wadah juga penting dan harus dijaga keselamatannya. Dan kalau pandangan hidup demikian kita kembangkan, maka bertemulah kita pada satu konsep ikramul alam, memuliakan alam, memuliakan wadah, memuliakan sarana, memuliakan alat. Merusak alam sama dengan merusak wadah hidup manusia. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua adalah keseimbangan sosial. Manusia memiliki 1001 keinginan, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi kemampuan untuk mewujudkan keinginan-keinginan tersebut. Allah menciptakan semuanya. Keinginan baik Allah ciptakan rumusnya. Keinginan buruk Allah ciptakan jalannya. Tetapi dalam mewujudkan keinginan-keinginan itu, di antara manusia tidak sedikit yang serakah, yang mana keserakahan itu dapat mengancam keselamatan hidup manusia secara universal. Itulah sebabnya Allah hadirkan orang-orang yang baik di antara orang-orang jahat, agar orang baik itu dapat menjaga keseimbangan sosial, keseimbangan hidup, agar setiap kali kerusakan sosial mengancam, ada kekuatan yang akan menyelamatkannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, keseimbangan yang ketiga adalah keseimbangan proses. Ada orang yang tampak mudah meraih keberhasilan, tetapi saat yang sama dia diberi beban yang banyak. Sebaliknya ada orang yang begitu lama bergelut dengan proses, tetapi ia hanya menerima sedikit beban hidup. Sama halnya dengan orang yang mampu berjalan cepat. Kepadanya diberikan titipan yang sifatnya emergensi untuk segera sampai di tujuan. Sebaliknya ada orang yang berjalan lamban. Agar apa? Agar orang-orang yang ditugaskan berjalan cepat dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik tanpa harus berebut jalur dengan orang lain. Di dalam kehidupan ini sering kita menjumpai pemandangan-pemandangan seperti itu. Ada orang yang sukses di langkah kelima, ada pula yang harus berproses hingga di langkah ke-9. Bahkan ada yang harus mengayunkan langkah berpuluh-puluh kali untuk dapat sampai ke garis kesuksesan. Untuk apa itu semua ada? Agar nafas dari ritme kehidupan terus bergerak secara seimbang. Sama halnya ibarat gerigi-gerigi mesin, ada yang besar, ada yang kecil, tetapi semuanya berputar. Keseimbangan keempat yang perlu kita perhatikan adalah keseimbangan hasil. Inilah yang menjadi pesan inti pada ayat 56-57 surat Ali Imran tadi. Fayuwaffihim ujurahum. Sebuah hasil tidak dapat dipisahkan dari prosesnya. Ketentuan ini berlaku dalam semua aspek kehidupan manusia. Harta yang kita peroleh dengan proses yang salah, pasti entah dengan cara apapun, harta itu akan pergi dengan meninggalkan jejak yang buruk.
entah dengan cara sakit, bangkrut, tertipu, atau cara-cara yang lain. Ibarat orang yang sedang terkurung, cepat atau lambat, harta tadi berusaha melepaskan diri. Jabatan juga sama. Bila diperoleh dengan proses yang tidak benar, pada saatnya jabatan itu akan mencari caranya sendiri untuk pergi dengan meninggalkan jejak yang buruk.